Halo semuanya, halo. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian semua ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tentang bagaimana perasaan dia, orang yang kalian fokuskan hari ini terhadap kalian. Tanggal 28 Juli 2023. Ya, kalian boleh fokuskan dianya siapa, bisa itu mantan, pasangan, ataupun gebetan. Kalian boleh fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Jadi bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 28 Juli 2023. Okay, getting to know each other. Heart-to-heart conversation. Past life relationship. Passion. Codependency. Oke, aku lihat di sini memang dia ingin mengenal kamu kembali ya, ingin lebih mengenal kamu kembali, ingin lebih tahu kebiasaan ataupun apapun lah itu tentang kamu ya, karena di sini ada getting to know each other. Aku rasa memang kalian itu walaupun sudah lama gitu ya berkenalan, tapi kalian itu belum sebegitu dekatnya sehingga kalian belum saling mengenal satu sama lain, atau mungkin kalian ini LDRan, jadinya sulit untuk bisa meluangkan waktu atau berkomunikasi dengan intens untuk mengenal satu sama lain. Dan nampaknya memang kalian ini masih terkoneksi secara batin ya, paling tidak secara batin, dan aku rasa ini memang masih kuat ya koneksinya. Kalian masih sama-sama saling memikirkan satu sama lain, saling terkoneksi walaupun kalian sibuk gitu ya, tetap sering ngerasa kalau tiba-tiba kepikiran gitu ya, padahal tuh nggak ada niatan untuk mikirin dia kayak gitu. Dan mereka ini adalah orang-orang dari masa lalumu ya, past life relationship. Jadi mereka pernah memiliki hubungan dengan kalian dan itu sudah berakhir ya. Sudah berpisah kalian, entah bercerai ataupun ya berpisah lah intinya. Jadi ini mantan ya, mantan. Dan aku lihat dia di sini masih punya gairah sama kamu, masih punya passion ya, masih punya apa ya, kodependensi juga, ketergantungan sama kamu tentang apapun itu ya, ketergantungan baik itu secara fisik, secara mental ataupun apapun ya, atau materi gitu. Intinya mereka masih memiliki ketergantungan dengan kamu. Tapi karena di sini aku lihat kalian sudah berpisah, nampaknya mereka ini kayak menyesal deh. Ya menyesal terus kayak kehilangan ya, sangat-sangat kehilangan kamu, karena di sini dia masih pengen kenal lebih tentang kamu gitu. Dan apa sih yang ingin dia ungkapkan padamu hari ini? I'm afraid to contact you. Oh, why? Kenapa dia takut untuk menghubungi kamu? Ya mungkin dia di sini pernah berkata kasar sama kamu, menyakiti kamu, ya mengkhianati kamu. Intinya ada sesuatu yang membuat dia itu kayak aduh gitu ya. Apakah kalau aku mengkontak kamu, kamu akan biasa aja gitu ya. Jadi intinya dia takut
menghubungi kamu, entah dia pernah berbuat salah atau menyakiti kamu, atau mungkin sebenarnya dialah yang meminta untuk berpisah dari kamu. Jadi dia kayak nggak, ya bukan kayak lagi, tapi memang ya nggak berani karena dia yang memutuskan kamu. I'm so attract to you. Tuh kan berarti dia masih sangat-sangat tertarik sama kamu, like a passion. Dia masih punya gairah, punya passion sama kamu, masih tertarik banget sama kamu ya di sini. Dan you came closer than anyone. Jadi kamu tahu nggak sih, kamu itu lebih tahu, lebih paham tentang dia daripada orang-orang di sekitar dia, daripada orang-orang yang pernah dekat sama dia. Dengan orang-orang yang sudah lama kenal sama dia, kamu itu lebih paham tentang dia. Jadi misalkan nih, dia itu lagi sibuk kerja gitu ya, kamu pahami dia gitu ya. Kalau dia sibuk kerja, paling tidak kamu tidak ngegupekin dia atau terus-terusan ngechat dia atau terus-terusan nge-nelpon dia gitu. Kamu selalu memberikan ruang dan waktu untuk dia sendiri untuk melakukan aktivitas dia kayak gitu. Jadi kamu menghargai dia, kamu memahami dia, memperhatikan dia. Makanya di sini dia tahu ya, cuma kamu deh yang paham tentang aku, yang mengerti tentang aku di sini. I replay our conversation over and over. Oke, jadi itu ya, dia sering mengulang-ulang conversation kalian, percakapan kalian ya, entah itu isi chat atau mungkin saat kalian teleponan, dia rekam dan dia dengarkan kembali, ya di chat itu dia baca-baca lagi, dan itu membuat dia senang, membuat dia tersenyum, bisa mengenang kamu kembali gitu ya, membuat dia merasa bahagia, kayak ngerasa ada kamu di sisi dia gitu, kayak kalian itu masih ngobrol satu sama lain, hadap-hadapan gitu ya. Dia di sini ingin mengatakan bahwa ya aku sering loh ngebuka lagi chat kita yang dulu pernah kita bicarakan tentang apapun itu yang masih aku save di handphone aku kayak gitu. You don't know how hard it was to let you go. Ya, kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya aku tuh sangat-sangat merasa berat banget untuk melepas kamu pergi gitu ya. Jadi saking bucinnya nih orang, dia sampai nggak kuat ya untuk bisa ngelepas kamu pergi gitu ya. Walaupun sebenarnya dia yang meminta hubungan ini untuk berakhir atau kalian putus atau kalian bercerai itu, tapi sebenarnya di dalam hati dia, dia nggak sanggup untuk melepas kamu pergi dari dia gitu. Atau mungkin saat ini, paling tidak saat ini dia udah sadar ternyata melepas kamu pergi itu bukan pilihan yang terbaik, justru malah aku tersakiti, justru dia ya maksudnya, justru dia tersakiti, justru dia menyesal, justru dia apa namanya, ya sadar bahwa kamulah orang spesial yang ada di hatinya, orang yang dapat mengerti dia gitu ya. Dan I'm starting to understand our connection ya. Saat ini aku udah sadar gitu ya, aku udah sadar tentang udah mengerti lah ya arti tentang koneksi kita kayak gitu. Jadi ya kamu adalah orang spesial, orang teristimewa yang ada di hati aku. Walaupun dia ini udah sering gonta-ganti pasangan ya, cuma kamu yang spesial di hati dia kayak gitu. Kemudian I want to be more than friends. Dia pengen lebih dari sekedar teman. Ya mungkin nanti kalau misalkan dia datang, berani dia datang ke kamu dan kamu udah sembuh dari rasa sakitmu, sembuh dari kekecewaan kamu ketika aku datang, aku nggak mau kita hanya sekedar menjadi seorang teman, tapi aku pengennya lebih dari itu. Kira-kira kamu masih menerima nggak kayak gitu ya? Dan terakhir I want you. Ya, dia ingin memiliki kamu. Dia menginginkan kamu kembali seperti itu. Oke? Sekarang menggunakan tarotnya, apa yang akan diceritakan olehnya menggunakan tarot ini.
banyak ya. Wah, malah keluar. Oke, aku tutup 3, yang keluar 3 juga. Tetap banyak. Oke, aku akan mulai menyusunnya dulu ya. Seven of Cups, kemudian Page of Wands, Knight of Cups, Ten of Swords, Knight of Pentacles, Page of Swords, Wheel of Fortune, Ten of Pentacles. Oke, terlihat tidak di kamera? Oke. Mudah-mudahan terlihat ya. Aku naikin gini aja. Oke, aku susun dulu ya. Aku lihat di sini ada Seven of Cups ya, berarti orang ini banyak sekali pilihan ya, banyak sekali menghadirkan opsi-opsi dalam hubungan kalian. Dia ini banyak disukai lawan jenis ya, jadi aku lihat memang ya cukup player orang ini. Bukan cukup lagi, tapi memang sangat player karena dia banyak sekali opsi ya, sangat banyak sekali menghadirkan orang ketiga di hubungan kalian ya, tapi ternyata dia selalunya kepikiran itu sama kamu. Dia selalu walaupun dia berhubungan dengan orang lain gitu ya, memiliki hubungan dengan orang lain, pikirannya itu memang selalu adanya di kamu lagi, balik lagi ke kamu, keinget kamu lagi gitu ya. Jadi aku rasa memang kamu itu orang spesial, orang terindah, orang teristimewa di hati dia. Kamu itu punya tempat tersendiri yang paling spesial di hati dia. Ya, dan di sini dia sadar, dia tahu bahwa aku itu bukan pasangan yang tepat untuk kamu. Kenapa? Karena di sini aku masih suka kebebasan. Dia nggak suka dikekang, dia nggak suka adanya suatu ikatan serius atau suatu apa namanya? Apa ya? Ya, komitmen dalam jangka panjang. Makanya di sini karena dia udah pede banget ya, banyak sekali lawan jenis yang suka sama dia. Makanya di sini dia itu merasa bahwa nggak perlu komitmen yang jangka panjang ataupun komitmen dengan yang serius gitu. Karena toh kalau kamu nggak mau dengan aku ya aku cari yang lain gitu ya. Dia udah kepedean banget bahwa kehidupan romansa itu kalau yang satu gagal ya bisa pindah ke yang lain. Kalau yang ini gagal ya udah pindah yang ke lain kayak gitu. Jadi kayak kucing beranak ya. Sama siapapun dia mau. Ya seperti itu. Jadi orang ini kalau kamu ajak untuk berkomitmen, dia tidak akan pernah siap. Ya kenapa? Karena di sini masih ada Page of Wands, berarti dia orang yang suka kebebasan, masih suka melalang buana, mencari orang yang menurut dia klik dengan dia, yang pas dengan dia untuk dia ajak untuk memiliki suatu relationship kayak gitu ya. Jadi susah sih kalau kamu misalnya ajak dia untuk berkomitmen sekarang karena dia aku rasa belum siap. Seperti itu. Apalagi di sini ada Knight of Cups ya. Orang ini tuh gampang merasa bosan ya, gampang merasa bosan pada hubungan jangka panjang kayak gitu. Dan orang ini tuh karena ya merasa dia banyak disukai orang gitu ya. Jadi ya udah, kalau gue bosan cari yang lain kayak gitu ya. Dan orang ini juga itu mungkin dia punya sifat kayak gini itu karena dia pernah punya masa lalu yang kelam di hubungan romansanya, atau mungkin dia punya keluarga yang broken home, atau mungkin dia punya apa ya trauma lah ya, punya trauma di masa lalu yang berhubungan tentang relationship seperti itu, tentang keluarga, tentang berpasangan, tentang ya hubungan seperti itu. Jadi cukup besar traumanya ya. Trust isunya itu belum bisa sembuh ya, belum bisa
apa dia terima dengan ikhlas kayak gitu. Makanya dia punya sifat yang toxic banget ya, toxic banget dan banyak sekali red flag-nya. Ya, ada Ten of Sword Reverse ya. Ya, hubungan kalian ini benar-benar sudah hancur, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi aku rasa karena di sini Ten of Sword Reverse ya, jadi dia sudah bisa mengambil suatu pelajaran ya di dalam hubungan kalian, sudah bisa mengevaluasi apa dan kenapa hubungan kalian ini bisa seperti ini ya, dan aku rasa dia sudah mulai merasakan, bukan merasakan, tapi sudah melakukan ya penyembuhan sakit hati dari hubungan kalian. Dan aku rasa walaupun ini belum hilang seutuhnya ya, kemarahan, kebencian ataupun apa ya, ya pertengkaran apa ya, kemarahan, kebencian terhadap kamu di sini. Karena aku lihat di sini memang kalian bukan berpisah secara baik-baik. Jadi aku rasa memang dia sangat marah sama kamu, dia sangat benci, dia sangat ya udah kayak eh kayak ilfil kayak gitu ya. Tapi aku rasa dari semua yang telah terjadi di antara kamu dan dia belajar, dia akhirnya paham, dia akhirnya mengerti kenapa semua ini bisa berakhir, kenapa semua ini bisa rusak ya. Dan aku rasa memang kamu masih ada di hatinya karena Ten of Swords ya, dia kamu itu masih ada di hatinya walaupun semarah apapun, sebenci apapun dia terhadap kamu, kamu itu masih menjadi orang yang dia cintai, masih menjadi orang yang dia sukai. Jadi hatinya itu masih tetap bertahan sama kamu walaupun dia benci, marahnya sebesar apapun sama kamu, karena ada Ten of Swords ya. Walaupun rasa sakit itu sangat besar, dia akan tetap bertahan. Bukan dia akan tetap bertahan, tapi memang perasaan itu tidak mau pergi dari kamu. Kayak gitu ya. Jadi dia masih bertahan dengan eh, perasaan yang penuh cinta dengan kamu gitu. Ya, aku lihat di sini memang hubungan kamu dengan dia ini dipengaruhi oleh eh sesuatu hal ya, dan nampaknya tentang materi ya. Jadi aku rasa di sini sebenarnya dia kemarin-kemarin datang ke kamu itu niatnya untuk memanfaatkan kamu secara materi. Ya bisa dibilang sebagai ATM berjalan dia kayak gitu. Dia memandang kamu atau menginginkan hubungan, punya hubungan dengan kamu itu untuk meraup materi kamu, untuk apa menjadi ATM berjalanmu. Dan aku lihat memang orang ini itu gampang banget bosenan ya kalau punya hubungan dengan seseorang, dan orang ini juga memang orang yang tidak setia ya, apalagi di sini dari awal kartunya udah Seven of Cups ya. Jadi aku rasa memang orang ini nggak mungkin nggak cuma sama kamu ya, sama yang lainnya pun seperti itu gitu, sama yang hubungan dia sama yang kemarin-kemarin sama pasangannya, mungkin juga dengan pasangannya sekarang ya, karena memang orang ini tuh pengen punya hubungan dengan seseorang itu karena punya niatan tertentu, ingin meraup keuntungan dari pasangannya kayak gitu. Karena entah dia ini memang nggak punya kerjaan, atau memang orang ini secara materi juga apa, aduh aduh jangan pakai kata kasar. Apa ya kata gantinya? Ya secara materi atau finansial dia lagi nurun lah. Kata kasarnya miskin. Nah kayak gitu ya. Eh jadi dia mencari pasangan yang menurut dia bisa dia bodoh-bodohi, bisa dia manfaatkan, bisa dia porotin kayak gitu ya. Jadi ini dia punya niatan terselubung gitu ya, memberikan kamu, sok-sok datang ke kamu memberikan cinta, sok-sok memberikan kasih sayang, perhatian, tapi nyatanya orang ini hanya memanfaatkan kamu secara materi. Ya, awalnya niat dia seperti itu, taunya dia yang kecantol. Page of Sword. Ya, Page of Sword ini pertanda berarti hubungan kalian kemarin ya.
dengan orang ini itu sering mengalami cekcok ya, walaupun itu hal-hal kecil, tahu-taunya ya jadi argumen yang besar, yang matang kayak gitu. Akhirnya eh, apa namanya tuh masalah yang kecil tapi tidak kalian selesaikan, kalian tumpuk dan akhirnya menjadi besar. Akhirnya ya jadi pertengkaran, makanya kalian di sini aku lihat hubungannya itu berpisah secara tidak baik-baik. Jadi ada masalah yang tadinya tuh kecil ya, bukan masalah besar, tapi karena kalian menghindar atau mungkin dia ini yang menghindar ya untuk konfirmasi masalah itu, dan kalian akhirnya dan kaliannya juga kayak eh, apa ya, selalu memaklumi dia ya, selalu memaklumi dia. Jadi akhirnya masalah itu ya udah nggak terselesaikan, ditumpuk nih, terus nanti ada masalah kecil lagi nggak terselesaikan, ditumpuk, akhirnya lama-lama makin banyak tuh masalah yang tidak terselesaikan, dan kamu makin kecewa ya, karena nggak ada penyelesaian, karena nggak ada konfirmasi, nggak ada penjelasan dari dia. Jadi kamu di sini mulai curiga sama dia, kenapa dia tidak pernah mau jujur sama kamu. Dan aku rasa kamu ini orang yang cerdas ya, kamu ini orang cerdas. Jadi semua itu perlu dikonfirmasi, semua perlu ada pernyataan jelas tentang apapun itu, semuanya harus sesuai dengan logika, karena aku lihat di sini kamu orang yang sangat-sangat cerdas ya. Jadi ketika semuanya tidak dikonfirmasi dengan jelas, kamu di sini mulai apa ya, merasa risih, mulai merasa meragukan hubungan ini dengan dia. Jadi disitulah akhirnya puncaknya kalian bertengkar, berselisih ya, dan mungkin sampai berakhir. Makanya hubungan kalian ini berpisah dengan cara bukan baik-baik, tapi penuh dengan kemarahan, kebencian, kayak gitu. Ya udah, jadi ambiar. Oke, Wheel of Fortune. Aku rasa ya kan ini hubungannya sudah benar-benar berakhir dan gak bisa lagi diselamatkan ya. Walaupun kayak mana juga, walaupun semarah apapun dia, kamulah tetap yang ada di hati dia. Dan di sini ada Wheel of Fortune nih. Ini suatu kartu takdir ya, roda keberuntungan. Jadi aku rasa akan ada suatu tindakan atau dorongan dari alam semesta untuk dia melakukan action. Ya, melakukan action. Kalau misalkan dia ingin segera datang ke kamu, ini akan tercapai. Apapun keinginan dia yang ingin dia utarakan ke kamu, atau mungkin dia ingin melamar kamu, ingin datang lagi ke kamu, kalau dia action, itu semua akan dia dapatkan. Karena Wheel of Fortune ini berarti kartu tentang kamu oke, ketika kamu udah mentok sama situasi, maka alam semesta lah yang akan bekerja. Nah, dengan cara apa? Ya kalau kamu mau mendengarkan ya, mendengarkan intuisimu gitu ya. Maksudnya ini untuk dia ya, untuk dia. Jadi kalau misalkan dia mendengarkan kata hati dia dan dia mau bergerak, I think Tuhan akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Termasuk ingin melamar kamu, ingin apa ya, menikahi kamu kayak gitu, itu akan terjadi gitu, asal dia mau mendengarkan intuisinya, petunjuk dari alam semesta, petunjuk dari Tuhan kayak gitu. Dan aku lihat di sini memang kamu itu orangnya introvert ya. Kamu tidak melakukan action apapun, dan juga kenapa kamu tidak melakukan action apapun ya karena kamu udah kadung sakit hati juga sama dia, karena hubungan ini juga udah nggak ada kejelasannya, nggak ada kejujurannya sama sekali, mana dia ini orangnya apa, suka mengkhianati kamu, menghadirkan orang ketiga, ya kamu udah sangat-sangat cukup terluka banget ya, bukan cukup lagi tapi banget, terluka banget. Jadi makanya di sini aku lihat kamu itu enggak melakukan action terhadap dia ini ya. Jadi memang hubungan kalian itu udah stuck, udah sama-sama melangkah
ke jalan masing-masing kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini tuh dia masih mencintai kamu. Jadi kalau misalkan dia mau gerak ke arah kamu dengan situasi apapun kecuali untuk perpisahan ya, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau dia ini mau uh, berpisah sama kamu, aku rasa itu tidak akan mungkin. Ya, walaupun hanya sekedar koneksi gitu ya, koneksi. Semakin dia mendenial atau ingin berpisah dengan kamu secara koneksi ya, ingin melupakan kamu, itu semakin akan menguat ya koneksi itu. Makin sangat-sangat ketergantungan, sangat-sangat apa namanya? Lebih bergairah lagi gitu ya. Karena di sini dia tidak diizinkan untuk berpisah sama kamu kayak gitu. Karena di sini ada Wheel of Fortune. Ya, kesempatan untuk berpisah itu tidak akan diizinkan sama Tuhan kayak gitu. Jadi dia harus bisa action di sini. Dan untuk kamu, aku lihat kan di sini kamu orangnya introvert ya, orang yang ya memang tertutup gitu ya, memang tertutup. Oke, cobalah untuk membuka hati, membuka diri untuk percintaan ya, karena aku rasa di sini entah kamu masih mau menerima dia ataupun ingin lebih menerima orang baru, itu kamu akan mendapatkan seseorang yang menurutmu pantas dan tepat mendapatkan kamu. Ya, karena di sini ada Wheel of Fortune juga. Wheel of Fortune ini sebenarnya win-win ya, win-win. Kartu kemenangan lah ya intinya. Jadi kalau kamu ingin mengekspos dirimu, maksudnya mengekspos bukan berarti buka baju gitu, no bukan. Tapi kamu ingin membuka hati untuk seseorang ataupun kamu ingin berkenalan dengan seseorang, siapapun itu, dan ini tujuannya untuk percintaan, ya kamu akan mendapatkan sesuai yang kamu mau. Siapapun itu, mau orang lama ataupun orang baru. Gitu ya, Wheel of Fortune ini. Ya, pilihannya ada di kamu ya. Aku tidak memaksakan kamu harus dengan orang lama ini ataupun orang baru. Karena di sini, aku lihat kalau kamu masih lajang ya, kamu akan kedatangan orang baru yang sesuai dan sefrekuensi dan sepadan dengan kamu gitu ya. Dan ini orangnya bakal klik banget sama kamu ya, bakal klik banget sama kamu. Apa ya, lebih 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 dari apa yang kamu harapkan gitu ya. Intinya orang ini akan kamu sukai banget lah ya, kayak gitu. Jadi dua kartu ini pesan untukmu berarti ya, bukan pesan untuk dia. Jadi inilah cerita perasaan dia terhadap kamu, dan dua ini adalah pesan untukmu ya. Jadi kalau kamu memilih orang baru itu lebih baik ya, karena orang ini akan lebih sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan keinginan kamu kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan aku tentang tema kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa terpuaskan dengan pembacaan tarotku ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo ya. Jadi kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini ya. Kalau misalkan cerita ini sama sesuai dengan apa yang telah kalian alami. Jadi maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, aku akhiri pembacaan kali ini. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.